Kenapa klaim asuransi saya ditolak? Kenapa klaim asuransi dia tidak ditolak? Kenapa klaim asuransi dia begitu lancar? Kenapa klaim asuransi saya begitu ribet? Penyebabnya apa? Ya, kenapa asuransi bisa menolak klaim nasabah? Why? Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Juni Anthony. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai topik penyebab klaim asuransi ditolak. Ya, sebelum kita mulai, kita samakan definisi dulu. Apa itu klaim? Ya, dengar baik-baik. Definisi klaim adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Penanggung itu adalah perusahaan asuransi. Jadi, tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap janji atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, bukan agen asuransi. Jadi, antara pemegang polis sama penanggung, yaitu perusahaan asuransi, saling berinteraksi. Ya, satu sama yang lain. Jadi tidak ada hubungan antara janji yang diberikan agen, janji yang diberikan konsultan, janji yang diberikan tenaga pemasar. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke alasan penolakan klaim. Kenapa klaim bisa ditolak ya? Alasan pertama adalah terdapat pengecualian dalam polis. Kalau kita beli asuransi kesehatan, mayoritas asuransi tidak akan mengcover yang namanya melahirkan. Ya, jadi kita perlu mengetahui lebih jelas polis yang dimiliki itu pengecualiannya apa saja. Ya, boleh silakan tanya ke tenaga pemasar ya, supaya menghindari kedepannya terjadi miskomunikasi maupun mispresentasi ataupun sesuatu yang Bapak Ibu merasa dirugikan. Ya, jadi silakan bertanya. Ya. Yang kedua, alasannya adalah non-disclosure. Non-disclosure itu adalah tidak jujur. Ya, contoh, statusnya merokok, tapi tulis tidak merokok. Itu tidak boleh. Ya, jika diketahui bahwa terjadi non-disclosure ataupun ketidakjujuran, maka polis asuransi akan putus sepihak karena telah melakukan pelanggaran, yaitu berbohong. Ya. Yang ketiga, alasan penolakan klaim adalah tidak memenuhi kriteria klaim. Ya, klaim juga ada kriteria, Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh. Kalau kita mau rawat inap, itu minimalnya itu adalah rumah sakit. Kalau kita rawat inap di rumah dokter, contoh, itu tidak bisa diklaim. Jadi klaimnya itu juga ada aturan yang harus kita taati. Tidak boleh sembarangan. Ya. Lalu infus di rumah, kita panggil dokter datang ke rumah lalu infus ya. Lalu kita mau ajukin klaim ke asuransi kesehatan, bisa nggak? Tidak bisa ya, karena tidak memenuhi kriteria klaim. Ini contoh yang simple ya. Sombong amat. Yang keempat, polis lab atau tidak aktif ya. Polis yang sudah tidak dibayarin oleh pemegang polis, yaitu yakni tidak membayar premi, itu polisnya akan tidak aktif. Kalau polis tidak aktif, menyebabkan semua pertanggungan isi dalam polis itu tidak akan aktif juga. Dan jika amit-amit terjadi musibah, itu tidak akan dibayarkan. Ya. Ada banyak ya, kita lihat kawan-kawan kami yang di Facebook, mereka share ya, mereka screenshot tapi nama mereka tutup ya. Pada saat anaknya mau rawat inap ya, baru sibuk-sibuk lihat polis dan ternyata sudah 2 tahun nggak bayar dan polisnya sudah tidak aktif ya. Itu juga menyebabkan klaim ditolak ya. Jadi pastikan polis Bapak Ibu tetap aktif ya, dan tetap bayar premi. Berikut lagi adalah pre-existing condition. Pre-existing condition adalah kondisi yang telah ada sebelumnya. Jadi kondisi-kondisi yang timbul sebelum beli polis itu tidak akan dibayarin. Ya, contohnya kalau kita sebelum sakit A, contoh sakit, saya nggak mau sebut sakitnya apa, contoh sakit A, sebelum beli polis sakit A-nya itu sudah ada sebelum dia miliki polis, itu tidak akan dibayarkan.
pre-existing condition itu namanya ya. Berikutnya lagi masa tunggu. Nah, pada saat kita masih baru beli polis, istilahnya polis baru, ada masa tunggu. Masa tunggu itu ada waktu yang harus kita lewati dulu baru semua manfaat yang di dalam itu aktif. Contoh, biasanya kalau kita beli asuransi kesehatan, masa tunggu rawat inapnya adalah 30 hari. 30 hari. Lalu ada 18 kondisi dalam 12 bulan dikecualikan. Ya, jadi harus tunggu setahun dulu baru bisa semua kondisi bisa dipakai. Ini contoh. Yang ketiga, masa tunggu untuk kondisi kritis rata-rata adalah 90 hari. Jadi beli polis harus tunggu 90 hari baru bisa aktif. Kenapa begitu? Untuk menghindari terjadinya fraud, terjadinya kecurangan ya. Pada saat sakit baru cepat-cepat beli asuransi untuk menghindari hal itu ya. Jadi masa tunggu diadakan supaya perusahaan asuransi tidak kebocoran ya, kebocoran anggaran. Kita tahu bahwa di tahun 2014 ada asuransi baru ya, saya nggak mau sebut nama. Dan di tahun 2015-16 terjadi kenaikan premi, kenaikan iuran ya, dan juga kenaikan beberapa kali ke depan ya. Kenapa? Karena klaimnya itu sudah jauh lebih besar, lebih banyak daripada premi yang masuk ke perusahaan asuransi tersebut. Jadi sehingga menyebabkan perusahaan asuransi itu kalau mau tetap bertahan dia harus naikkan premi, iurannya itu dinaikkan. Kenapa? Untuk tetap survive, untuk tetap bisa bertahan. Jadi kalau asuransi tidak menerapkan aturan-aturan di dalam polis, maka asuransi tersebut boleh kita pastikan tidak bisa bertahan lama. Yang namanya manusia, kadang ada yang sangat pinter. Pada saat sakit baru beli polis, setelah dibayarkan kondisinya, polisnya nggak mau dibayar lagi. Lalu pada saat sakit lagi baru diaktifkan lagi. Nah, jadi perusahaan asuransi menghindari hal-hal itu, maka dibikinlah aturan bahwa kalau baru beli polis ada istilahnya masa tunggu untuk menghindari hal-hal itu. Dan asuransi menerapkan aturan bukan untuk menekan kita, tapi supaya bisa menjaga keberlangsungan eksis perusahaan asuransi tersebut. Oke, berikut lagi. Tidak memiliki produk yang diklaim. Nah, belinya adalah manfaat meninggal ataupun warisan ataupun asuransi jiwa. Lalu pada saat masuk rumah sakit bisa di cover nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang dibeli hanya manfaat meninggal saja. Yang dibeli hanya manfaat meninggal saja, tapi mau klaim ke kesehatan bisa nggak? Nggak bisa. Jadi pastikan produk yang dibeli itu apa saja, supaya pada saat mau klaim kita sudah pikir ada nggak perlindungan yang di dalam polis itu. Berikut lagi, termasuk 18 kondisi yang terjadi dalam 12 bulan pertama. Nah, ini yang tadi saya jelasin yang nomor 6, masa tunggu ya. Jadi khusus kita beli kesehatan, asuransi kesehatan, rata-rata kebanyakan ada masa tunggu 12 bulan pertama untuk 18 kondisi yang ada ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan setiap pengecualian yang ada ya. Alasannya ditolak kalau memenuhi dari nomor 1 sampai 8 ya. Berikut lagi kita lihat 9 dan lain-lain ya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu ya, masih banyak alasan penolakan klaim ya. Ini lebih kurang 9 yang sering terjadi, dan lain-lainnya mungkin contoh dokumennya kurang lengkap ya, harus dilengkapi dulu. Dokumennya kurang lengkap ya, harus dilengkapi. Ya. Dan segala percobaan tindak kejahatan
juga tidak bisa diklaim ya. Contoh ahli waris membunuh tertanggung supaya bisa dapat uang pertanggungan itu juga tidak bisa ya. Masih banyak ya alasan penolakan klaim. Ya, ini 1 sampai 8 saya rangkul karena ini mayoritas yang terjadi ya. Yang lain-lain itu ada tapi sangat sedikit ya. Ya seperti tadi saya bilang, ahli waris membunuh tertanggung supaya dapat uang pertanggungan. Jika diketahui oleh perusahaan asuransi ataupun dapat laporan itu tidak akan dibayarkan. Kenapa? Karena itu sudah termasuk dalam kriminal. Ya, ataupun punya asuransi jiwa dengan uang pertanggungan contoh 5 miliar contoh. Lalu ke bank merampok dan ditembak mati oleh satpam security di sana. Dan setelah dicek oleh ahli waris ternyata si pelaku tindak kejahatan itu punya polis dengan uang pertanggungan contoh 5 miliar. Itu juga tidak akan dibayarkan. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang. Ya. Oke, sampai di sini kesimpulan saya pada saat beli polis pastikan pengecualian apa saja manfaat yang Bapak Ibu ambil, masa tunggu dan sebagainya ya. Teman-teman perhatikan poin 1 sampai 8 dan konsultasi kepada agen ya, apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu saya jaga ya. Pastikan premi Bapak Ibu di polis dibayar terus-menerus. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Bagi Bapak Ibu yang punya ide silakan komen ke di bawah ini ya supaya menambah wawasan kawan-kawan kita juga ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.